Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Banderas dengan NIM 222050174. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjadi top manager dari perusahaan PT Tanjung Enyim Lestari Pulp and Paper atau TLPP. Sebagaimana yang kita tahu, TLPP sendiri didirikan pada tanggal 18 Juni 1990. Konstruksi pabrik dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan operasi komersialnya dimulai pada bulan Mei tahun 2000. TLPP terletak di area seluas 1,250 hektar di Desa Banuayu, Kecamatan Tambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Di sini saya mempunyai visi, misi, dan tujuan. Dari visinya sendiri, yang pertama itu adalah menjadikan perusahaan pulp and paper terdepan di Asia yang berkelanjutan dan inovatif. Dan untuk misinya, yang pertama menghasilkan pulp and paper berkualitas tinggi yang ramah lingkungan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan secara global. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Yang keempat, melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Dan untuk tujuannya sendiri, di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan jangka panjang dan yang kedua itu adalah tujuan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya sendiri, yaitu menjadikan pemimpin global dalam industri pulp and paper yang berkelanjutan dan inovatif dalam 10 tahun. Untuk tujuan jangka pendek, yaitu yang pertama, meningkatkan efisien operasi 10% dalam 2 tahun. Yang kedua itu memperluas pasar kedua negara baru dalam 3 tahun. Dan yang ketiga, mengurangi emisi karbon 5% dalam 5 tahun. Dan yang terakhir itu meluncurkan 2 produk baru dalam 4 tahun. Selain visi, misi, dan tujuan, di sini juga ada perencanaan intuitif dan antifasif. Yang pertama adalah meningkatkan peluang untuk sukses. Dengan mengantisipasi perubahan dan mengambil langkah strategi yang tepat, TLPP dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu mengurangi risiko. Perencanaan ini membantu TLPP untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Yang ketiga itu meningkatkan daya saing. Dengan menjadi proaktif dan adaptif, TLPP dapat tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Yang terakhir itu adalah meningkatkan nilai pemegang saham. Perencanaan yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang sahamnya. Selanjutnya itu ada juga urgensi kerangka kerja. Dan untuk urgensi kerangka kerjanya TLPP, di sini yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas. Kerangka kerja yang struktur dapat membantu TLPP dalam mengoptimalkan proses, sumber daya, dan operasionalnya secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua itu adalah meningkatkan daya saing. Dalam industri pulp and paper yang kompetitif, TLPP membutuhkan strategi yang tepat untuk tetap unggul. Kerangka kerja yang komprehensif dapat membantu TLPP dalam mengembangkan strategi yang inovatif dan adaptif untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan daya saingnya. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan keberlanjutan. TLPP memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kerangka kerja yang berkelanjutan dapat membantu TLPP dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam strategi dan operasinya, sehingga memastikan kelestarian bisnisnya dalam jangka panjang.
Yang keempat itu adalah meningkatkan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaannya dan kredibilitas TLPP di mata pemangku kepentingan. Kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dapat membantu TLPP dalam meningkatkan tata kelola perusahaannya dan membantu kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat. Yang terakhir itu adalah meningkatkan nilai pemegang saham. Pada akhirnya, tujuan utama TLPP adalah untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya. Kerangka kerja yang efektif dapat membantu TLPP dalam mencapai tujuan ini dengan meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.